Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftithahul Ilmi Nafi'ah, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 7 IAIN Kediri. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari rangkuman dari buku Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, penulis Harun Nasution, merangkum bagian 1 yang terdiri dari 6 bab guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teologi Islam yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Najihatul Fadliyah SHI MPDI. Sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Bidang politik merupakan persoalan yang timbul dalam Islam sebagai agama yang kemudian meningkat menjadi persoalan teologi. Hal ini bermula ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai menyiarkan ajaran Islam di kota Mekah yang dipimpin oleh suku bangsa Quraisy. Kemudian jalur dagang timur barat berpindah ke Yaman, Hijaz, Syria yang menjadikan kota Mekah sebagai pusat jalur dagang tersebut dan juga menjadi kota yang kaya. Kekuasaan di kota Mekah terletak dalam tangan kaum pedagang tinggi. Nabi Muhammad hanya sebagai kepala agama karena beliau bukanlah termasuk golongan yang kaya. Dalam hal ini, pedagang tinggi mulai menunjukkan perlawanan demi kepentingan mereka sendiri, yang pada akhirnya Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut beliau meninggalkan kota Mekah dan pergi ke Yastrib, atau yang kita kenal saat ini sebagai kota Madinah. Kota Madinah merupakan kota petani yang berbeda sekali dengan kota Mekah, terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arabnya tersusun dari dua suku bangsa, Al-Khazraj dan Al-Aus, yang diantara kedua golongan tersebut selalu terdapat persaingan. Karena hal ini, masyarakat Madinah membutuhkan seseorang yang netral, seseorang penengah, atau bisa disebut juga Al-Hakam. Ketika pemuka-pemuka agama bangsa Arab kota Madinah mendengar kabar bahwa Rasulullah telah berpindah ke kota Madinah, Nabi Muhammad diangkatlah menjadi seorang pengantara tersebut, yang lambat laun Nabi menjadi kepala masyarakat Madinah dan juga sebagai pemuka agama. Beliau mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota Madinah tersebut. Ketika Nabi Muhammad wafat, masyarakat Madinah sibuk memikirkan pengganti beliau. Timbullah soal khilafah, pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Abu Bakar merupakan khilafah pertama, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu digantikan lagi oleh Utsman. Pada masa kekhalifahan Utsman digambarkan sebagai orang yang lemah, yang selalu tunduk terhadap ambisi keluarganya. Karena tindakan tersebut membuat sahabat-sahabat Nabi mulai meninggalkan dan menentang kepemimpinan Utsman. Setelah Utsman wafat, kekhalifahan selanjutnya digantikan oleh Ali sebagai calon terkuat. Namun segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi seorang khalifah, salah satunya dari Muawiyah. Ditantang dalam pertempuran, kemudian Muawiyah dan Ali mengadakan arbitrase, kemudian Ali menerima, namun beberapa pengikut atau beberapa tentaranya menentang, tidak setuju dengan Ali yang menerima arbitrase tersebut, sehingga menjadikan pengikutnya itu keluar dari barisan Ali yang disebut dengan golongan Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri dari Ali, yang kemudian Ali menghadapi dua musuh, yaitu dari Muawiyah dan Al-Khawarij. Persoalan yang terjadi di bidang politik seperti inilah yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan teologi. Siapa yang kafir, siapa yang bukan kafir.
Kaum Khawarij pecah menjadi beberapa sekte. Konsep kafir turut pula mengalami perubahan. Persoalan orang berbuat dosa inilah kemudian yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan teologi. Persoalan ini menimbulkan 3 aliran teologi. Yang pertama adalah Al-Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, dan yang ketiga aliran Mu'tazilah. Kemudian timbul lagi paham-paham dalam teologi Islam yang terkenal dengan nama Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Kaum Khawarij berpendapat bahwa orang berdosa besar adalah kafir. Aliran Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa tetap masih mukmin dan bukan kafir, terserah kepada Tuhan untuk mengampuni atau tidak. Kaum Mu'tazilah menurut mereka orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi pula bukan mukmin. Lalu jika paham Qadariyah, mereka berpendapat manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya sendiri tanpa adanya sangkut paut Tuhan. Namun aliran Jabariyah sebaliknya berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Segala gerak-gerik tingkah laku ditentukan oleh Tuhan. Kemudian aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat perlawanan dari golongan tradisional Islam. Perlawanan ini mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang baru yang disusun oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang terkenal dengan nama teologi Al-Asy'ariyah, dan ada juga selain Al-Asy'ariyah timbul pula satu aliran yang menentang, yakni Al-Maturidiyah yang dipelopori oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi yang kemudian terkenal dengan nama teologi Maturidiyah tadi. Nah, dengan demikian 3 aliran teologi Al-Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah ini sudah hilang, tak ada wujudnya lagi kecuali dalam sejarah, namun masih ada sampai sekarang, ialah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang keduanya disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum Khawarij merupakan kaum pertama yang mengangkat faham teologis. Kaum ini terdiri atas pengikut Ali yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah. Menurut kaum Khawarij, pemegang kekuasaan pada waktu itu dianggap menyeleweng dan dari Islam, dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Pemerintahan Abu Bakar dan Umar diakui dan diterima oleh kaum tersebut karena keduanya tidak menyeleweng, tetapi Utsman dan Ali dianggap telah menyeleweng dan bagi mereka telah menjadi kafir. Begitu pula halnya dengan Muawiyah, Amr ibnu al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran Islam. Mereka terpecah menjadi 18 sekte menurut Al-Syarostani. Menurut Al-Baghdadi 20 sekte, dan menurut Al-Asy'ari jumlahnya mungkin lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi yang hidup di padang pasir yang jauh dari ilmu pengetahuan. Mereka mengartikan Al-Quran dan Al-Hadis menurut lafaznya saja dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan iman mereka yang kuat, sikap fanatik mereka, namun sempit sekali pengetahuan, membuat mereka tidak dapat mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut faham mereka. Kaum Khawarij terpecah menjadi beberapa golongan yang kecil. Yang pertama yaitu Al-Muhakkimah. Golongan ini golongan asli yang terdiri dari pengikut Ali sebelumnya, golongan Khawarij pengikut Ali asli. Menurut mereka, berbuat zina, membunuh sesama manusia merupakan dosa besar. Demikian seterusnya dengan dosa-dosa yang lainnya yang menjadikan pelakunya kafir dan keluar dari Islam. Kemudian ada Al-Azariqah. Golongan ini golongan baru dan
besar dan juga kuat sesudah golongan Al-Muhakimah hancur. Daerah kekuasaan terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama diambil dari Nafi ibnu al-Azraq yang juga mereka pilih menjadi khalifah pertama. Subsekte ini sikapnya lebih radikal. Mereka menggunakan term musyrik atau politeis. Yang dipandang musyrik ialah semua orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan orang Islam yang sepaham namun tidak mau ikut berhijrah ke lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Kemudian ada Al-Najdah ibnu Amr al-Hanafi mulanya ingin menggabungkan diri dengan Al-Azariqah, namun sebagian pengikutnya menentang, tidak menyetujuinya. Abu Fudaik serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamamah. Di sini mereka bergabung dengan Najdah dan memulai pertikaian dengan Nafi. Najdah berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Dosa kecil akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus. Paham ini mewajibkan tiap muslim mengetahui Allah dan Rasul-Nya dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Dalam hal politik, iman perlu hanya jika maslahat menghendaki. Dalam kalangan Al-Khawarij, golongan ini merupakan golongan yang pertama membawa paham taqiah, yaitu bukan hanya dalam bentuk ucapan, namun juga dalam bentuk perbuatan. Tetapi tidak semua pengikut setuju dengan pendapat dan ajaran dari golongan ini, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir dan bahwa dosa kecil menjadi dosa besar. Perpecahan ini timbul karena pembagian ghanimah dan sikap lunak Najdah terhadap Khalifah Abdul al-Malik ibnu Marwan. Kemudian ada golongan Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul al-Karim ibnu Ajrad yang menurut Al-Shahrastani merupakan salah satu teman dari Ati'ah al-Hanafi. Kaum ini lebih lunak karena menurut mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban, namun hanya sebuah kebajikan. Namun kaum ini memperbolehkan tinggal di luar daerah kekuasaan dan tidak pula dianggap menjadi kafir. Harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Kaum ini memiliki paham puritanisme yang tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dalam Al-Quran karena surat Yusuf membawa cerita cinta dan Al-Quran merupakan kitab suci. Kaum ini juga mengalami perpecahan menjadi golongan-golongan kecil, diantaranya Al-Maimuniyah menganut paham Qadariyah, Al-Hamziyah yang mempunyai paham yang sama, dan ada juga Al-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah yang keduanya menganut paham sebaliknya. Kemudian ada golongan Al-Sufri'ah. Pimpinan golongan ini adalah Ziyad ibnu Al-Asfar. Paham mereka tidak sama dengan golongan Al-Azariqah dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Golongan ini memiliki pendapat bahwa orang Sufri'ah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Anak-anak kaum musyrik tidak boleh dibunuh. Tidak semua orang yang berdosa besar menjadi musyrik. Ada dua golongan orang yang membagi dosa besar, yaitu dosa yang sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan juga dosa yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Daerah golongan ini yang tak sepaham dengan mereka bukan daerah yang harus diperangi. Anak-anak dan perempuan tidak boleh dijadikan tawanan. Al-Ibadiyah, golongan ini yang paling moderat dari seluruh golongan Al-Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Bahwa moderat mereka yakni orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan warisan. Syahadat mereka dapat diterima, haram membunuh mereka. Mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang boleh dirampas
dalam perang hanya kuda dan senjata emas dan perak dikembalikan kepada yang mempunyai. Oleh karena itu golongan Khawarij yang ekstrim telah hilang, namun golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang.